Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta Dokter Saraf Anak Jabar yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan salah satu topik mengenai cerebral palsy pada anak. Mungkin para ayah dan bunda pernah mengenal ya, pernah mendengar mengenai istilah cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan permasalahan yang terjadi pada otot yang mengatur pergerakan dan kekuatan otot yang biasanya umumnya terjadi pada saat otak dalam masa perkembangan. Umumnya cerebral palsy ini bisa terjadi yaitu pada saat masih di dalam kandungan, kemudian pada saat proses persalinan atau 1-2 tahun setelah proses kelahiran. Bahkan cerebral palsy ini juga bisa terjadi apabila pada saat awal anak tersebut sehat, kemudian terkena penyakit tertentu, misalnya infeksi susunan saraf pusat atau infeksi otak yang kita sebut dengan meningitis, atau misalnya karena memang kejang-kejang dalam waktu lama, atau penggunaan alat bantu nafas yang cukup lama, itu juga bisa mencetuskan terjadinya cerebral palsy. Untuk gejala cerebral palsy tersendiri ini sebenarnya bisa disembuhkan, namun deteksi dini merupakan hal yang paling utama. Deteksi dini cerebral palsy ini biasanya sebaiknya dilakukan pada bayi-bayi yang lahir dengan resiko tinggi. Misalnya pada bayi-bayi yang lahir dengan prematur, kemudian juga bayi-bayi dengan lahir dengan usia gestasi kurang dari 37 minggu, atau misalnya riwayat pemakaian alat bantu nafas yang cukup lama, atau riwayat perawatan di ruang intensif bayi, sebaiknya dilakukan pemeriksaan motorik sejak dini agar kita bisa mencegah cerebral palsy sejak dini. Untuk gejala cerebral palsy pada umumnya adalah yang pertama ada faktor resiko pada bayi tersebut atau faktor resiko pada ibu. Kemudian yang kedua adanya keterlambatan perkembangan motorik yang seharusnya mungkin anak tersebut perkembangan motoriknya sesuai usia namun ini terlambat. Misalnya anak tersebut seharusnya bisa berjalan di usia 18 bulan tapi anak tersebut sampai usia 2 tahun belum bisa merangkak sama sekali. Atau misalnya anak tersebut ada pemakaian dominasi tangan dan kaki pada satu sisi, yaitu pada 1 tahun pertama. Kemudian juga ada kekakuan otot yang mungkin dideteksi dan ditandai dengan posisi yang tidak normal pada bayi, sebaiknya segera diperiksakan. Untuk pemeriksaan penunjang pada pemeriksaan cerebral palsy ini memang membutuhkan tata laksana multidisiplin karena untuk anak-anak dengan cerebral palsy ini tidak jarang disertai dengan kelainan yang lain. Cerebral palsy ini kelainannya bermacam-macam ya ayah dan bunda, bisa penyebabnya bisa disertai dengan adanya epilepsi, kemudian juga adanya gangguan kecerdasan atau yang kita sebut dengan disabilitas intelektual, atau misalnya adanya gangguan tidur, kemudian gangguan makan, bahkan sampai berat badan yang sulit naik yang tidak jarang akan jatuh ke dalam kondisi malnutrisi berat. Sehingga memang untuk cerebral palsy ini dibutuhkan tata laksana yang betul-betul komprehensif. Apakah cerebral palsy ini dapat disembuhkan? Sebenarnya cerebral palsy ini merupakan suatu kondisi yang menetap, sehingga lebih baik kita mencegah sedini mungkin dan apabila memang sudah terdeteksi memang sebaiknya kita mendeteksi dengan berkonsultasi dengan dokter spesialis anak apabila sudah ditemukan gejala-gejala yang mengarah ke cerebral palsy. Karena memang mencegah ini lebih utama daripada mengobati. Ya, begitulah ayah dan bunda informasi yang bisa saya berikan mengenai cerebral palsy dan pesan terakhir saya adalah deteksi dini adalah yang paling penting dan cegahlah cerebral palsy sedini mungkin agar kita dapat menciptakan anak yang berkualitas dan optimal sesuai dengan potensinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.